Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberi kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Halo para sobat muslim yang berbahagia, gimana nih puasanya? Tidak terasa ya, Masya Allah sudah hampir seminggu lebih kita berpuasa. Semoga amal ibadah kita semua selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam kenal, saya Iva dari SMA Negeri 9 Malang yang akan menyampaikan kultum dengan tema Iktikaf Menenangkan Hati di Masjid. Datangnya bulan Ramadan merupakan waktu yang istimewa bagi kita sebagai umat Islam, di mana kita berpuasa dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tapi, Ramadan itu bukan hanya soal menahan lapar dan haus saja loh. Nah, di bulan Ramadan ini adalah waktunya kita untuk berlomba-lomba mencari kesempatan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah membuka ampunan yang seluas-luasnya bagi setiap hambanya yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. Iktikaf merupakan salah satu cara bagaimana kita meminta ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Definisi iktikaf itu apa sih sebenarnya? Jadi, definisi iktikaf ini adalah berdiam di masjid dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nggak dengan berdiam diri aja ya. Nah, iktikaf ini dapat kita lakukan dengan berzikir, sholat sunnah dan sholat wajib, bertasbih, dan berkegiatan lainnya selama itu hal yang positif, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosa kita. Terkadang iktikaf dilakukan di 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa ya kok kayak gitu? Karena di bulan ini Allah membuka ampunan yang seluas-luasnya bagi seluruh hambanya yang ingin bertaubat dan memperbaiki diri. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifal asharal awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah thumma i'takafa azwajuhu min ba'dih, rawahu Muslim. Artinya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan iktikaf pada hari ke-10 terakhir dari bulan Ramadan. Beliau melakukannya sejak datang di Madinah sampai beliau wafat. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf setelah beliau wafat. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, begitu semangatnya Nabi Muhammad SAW dalam menjalankan iktikaf. Sebagai umatnya, sangat baik apabila kita meneladani setiap hal-hal baik yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa aja sih syarat-syarat iktikaf? Nah, syarat-syarat iktikaf yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah yang pertama, Muslim. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, suci dari hadas besar. Dan yang terakhir adalah mumayyiz, dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, selanjutnya kita masuk ke cara-cara iktikaf. Gimana sih cara-cara iktikaf sebenarnya? Yang pertama, kita bisa membaca niat. Niat iktikaf adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat beriktikaf di masjid sunnah karena Allah Ta'ala. Yang kedua, kita bisa mengawali dengan melakukan sholat sunnah atau sholat wajib. Selanjutnya, kita bisa membaca Al-Quran, memperbanyak bertasbih, memperbanyak bertahmid,
memperbanyak istighfar, dan memperbanyak takbir. Selanjutnya, kita juga bisa membaca sholawat Nabi, dan yang terakhir kita bisa memperbanyak doa-doa secara khusyuk. Sobat muslim yang berbahagia, banyak banget loh manfaat dari kita melakukan iktikaf. Yang pertama, kita bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjauhkan diri dari godaan duniawi. Yang ketiga, mempererat ukhuwah Islamiyah. Yang keempat, menciptakan kebiasaan gemar beribadah. Dan yang terakhir, kita dapat mencari dan meraih malam Lailatul Qadar. Masya Allah, banyak sekali manfaat kita dalam melakukan iktikaf, terutama di bulan Ramadan. Semoga kita semua bisa menguatkan niat serta tekad yang kuat untuk beriktikaf. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya, semoga kultum kali ini tadi bisa bermanfaat buat kita semuanya ya. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amalan yang kita lakukan selama bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Sampai jumpa dan salam Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.